warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma awwilna bil alim wa zayyinna bil halim wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna ilman ladunni wal mashrab safil haniyya wa hab ya ghani. Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Madad kulli harfin kutiba aw yuktab أبل الآبرين ظهر الداخل وظهر الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف مسلم سليمان شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد حبيب الله بن علي بن محمد سدد في تأليف رسالة المعاونة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلوم في الدارين آمين. ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. ومن ثمرات اليقين السكون إلى وعد الله والثقة بضمان الله والإكبار بقنه الهمة على الله. ترك ما من شأنه أن يشغل عن الله تعالى والرجوع في كل حال إلى الله وشفاء الطاقة في ابتغاء مرضات الله. وعلى الجملة فاليقين وأصل الإيمان وسائر المقامات الشريفة والأخلاق المحمودة والأعمال الصالحة من فروعه وثمراته. والأخلاق والأعمال تابعة لليقين قوة وضعفا وصحة وسقما. قال لقمان عليه السلام: لا يستطاع العمل إلا باليقين ولا يعمل العبد إلا بقدر يقينه ولا يقص العامل حتى ينقص يقينه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اليقين الإيمان كله إلى آخر. الله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu, detik nafas kita apapun selama ini, saat ini, akan datang, yang telah kita nikmati, miliki tanpa terkecuali semua bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah. Atas nikmat kembali Allah kumpulkan kita saat ini di rumahnya sebagai tetamunya. Setiap kita alhamdulillah datang semata memenuhi suruhannya, dan bertahan saat ini kita berupaya melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, perintah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memahami sedikit dari apa yang diwajibkan, diharuskan atas setiap kita untuk kita pahami, pelajari, sebagai kunci kesuksesan bagi kita, kebahagiaan dunia akhirat, dari apa yang pernah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh penerus mereka, penerus beliau dan penerus beliau sampai kepada kita. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita ada golongan dari Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita semua yang dicinta oleh Nabi-Nya Muhammad. Kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Setiap kita alhamdulillah semata taufik, hidayah dan anugerah yang diberikan oleh Allah terhadap kita sebagai umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang begitu banyak Allah Subhanahu wa taala limpah ruahkan terhadap mereka anugerah-anugerah, pemberian-pemberian, kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat-umat sebelumnya, dan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan bagi kita sebagai umat kekasihnya Nabi Agung Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak berikan kepada kita kemuliaan-kemuliaan, keistimewaan-keistimewaan, kelebihan yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum kita. Yang begitu banyak keistimewaan kemuliaannya, di antaranya yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi kita dari perintah salat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Rasul sebelum kita dan umat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk melaksanakannya, menegakkannya, mendirikannya, menunaikannya.
sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat-umat sebelum kita, tapi Allah Subhanahu wa taala sempurnakan bagi kita salat yang kita laksanakan, yang kita kerjakan, yang kita tegakkan, yang kita dirikan dengan berbagai macam karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerahkan kepada kita melalui Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salat lima waktu kita, di samping sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita lakukan dan layaknya untuk kita kerjakan, tidak kita tinggalkan. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu surat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dan ia khususkan untuk setiap kita, yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surat ini kepada umat-umat sebelum kita yang pernah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka syariat dari semenjak Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa. Allah Subhanahu wa taala hanya istimewakan ini surat untuk kita umat Nabi besar Muhammad, yaitu surat Al-Fatihah. Dengan berbagai macam nama Al-Fatihah, yang kurang lebih ada 20 macam nama surat Al-Fatihah, yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan surat ini untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakan ulama kita, mereka berfatwa bahwasanya kewajiban untuk kita membaca sebagian daripada kitab suci Al-Quran, ayat dalam setiap rakaat kita, yang wajib adalah membaca surat Al-Fatihah, seperti pendapat Imam Syafi'i, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sabdanya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak dinyatakan salat itu sah bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minhu, bacalah apa yang dianggap mudah dari Al-Qur'an. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sahabat beliau melaksanakan salat yang kurang sempurna, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan beliau untuk mengulangi kembali salat yang telah dilaksanakannya. Yang dilihat, diperhatikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat itu kurang sempurna. Maka ketika ia kembali melaksanakannya, maka kembali dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam salatnya pun tidak sempurna seperti yang beliau lihat di awal salatnya. Kemudian kembali lagi Rasul perintahkan itu sahabat untuk mengulangi kembali salatnya untuk ketiga kalinya. Salat sahabat seperti salat yang pertama, kedua, kembali Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat tersebut untuk qum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangunlah, bangkitlah engkau, salatlah karena engkau sesungguhnya belum salat. Maka ia pun meminta kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada beliau bagaimana salat yang sempurna sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita dalam firman-Nya, dalam perintahnya. Maka Rasulullah pun mengajarkan sahabat tersebut, idza qumta ila shalah fakabbir tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Yang Rasul mengatakan, jika engkau bangun untuk melaksanakan salat, maka takbirlah. Takbirlah. Kemudian bacalah apa yang kau anggap mudah dari Al-Qur'an. Dan alhamdulillah setiap kita insyaallah hafal surat Al-Fatihah. Sekali lagi, ini surat adalah surat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Nabi besar Muhammad, yang Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelum kita, yang mereka pun Nabi Rasul yang diutus oleh Allah terhadap mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat. Dalam surat Al-Fatihah As-Sab'ul Mathani yang terdiri dari 7 ayat. Walaupun khilaf antara ulama kita dalam mazhab mengenai masalah namanya surat Al-Fatihah, yang jelas ia pasti 7 ayat. Apakah diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin atau diawali dengan bismillahirrahmanirrahim? Imam Syafi'i beliau berpendapat bahwasanya surat Al-Fatihah diawali awal ayatnya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha, dalam kalimat lain Rasulullah mengatakan di bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Dan kalimat bismillahirrahmanirrahim salah satu di antara ayat-ayatnya surat Al-Fatihah yang 7 itu
Dalam kalimat lain Rasul mengatakan dan bismillahirrahmanirrahim, satu di antara ayat dari ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah. Makanya beliau berfatwa bahwasanya surat Al-Fatihah awalnya kalimat bismillahirrahmanirrahim karena perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca apa yang dianggap ringan dari Al-Quran, dan beliau melihat bahwasanya setiap muslim besar kecil mereka hafal surat Al-Fatihah. Apalagi ini surat-surat yang diistimewakan oleh Allah untuk kita sebagai umat Nabi besar Muhammad yang Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelum kita. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi menyatakan dalam sabdanya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dinyatakan salat itu sah bagi pendapat beliau bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka beliau pun berfatwa bahwasanya wajib setiap kali kita melaksanakan salat untuk membaca surat Al-Fatihah, dan wajib surat Al-Fatihah itu diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dalam setiap rakaat ketika kita baca surat Al-Fatihah, Masya Allah luar biasa selalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan Masya Allah ayat-ayat yang luar biasa yang selalu menuntun kehidupan kita. Hari ini kita dituntun namanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan kita dari subuh sampai ke zuhur dituntun dalam surat Al-Fatihah. Kalau kita sepi renungi tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun ia bukan bagian dari Al-Quran dan bukan bagian daripada surat Al-Fatihah, qulu amin, ucapkanlah, bacalah kalimat amin. Perintah Nabi besar Muhammad, walaupun amin sepakat ulama bukan bagian daripada Al-Quran dan bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Ketika kita tidak membacanya, salatnya sah, tidak mengurangi namanya kadar sahnya salat. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk kita membaca amin ketika kita membaca surat Al-Fatihah, terutama ketika kita di dalam salat. Bahkan dalam mazhab Syafi'i amin ini disunnahkan bagi imam untuk membacanya ketika ia baca surat Al-Fatihah, disunnahkan bagi makmum untuk membacanya, dan disunnahkan bagi orang yang salatnya sendirian. Bahkan disunnahkan dalam salat berjamaah bagi imam makmum ketika salatnya jahriyah mengeraskan suara maghrib, isya, subuh, disunnahkan untuk membaca aminnya dengan jahriyah, dengan dikeraskan juga suaranya. Aminnya dikeraskan. Imam disunnahkan untuk mengeraskan suaranya dengan amin, makmum pun disunnahkan untuk mengeraskan suaranya dengan amin. Dengan amin kita dapatkan bahari tatkala kita kecil, musalla masjid itu bergemuruh dengan bacaan amin. Sebagaimana di masa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masjid di masa Nabi Agung Muhammad itu bergemuruh dengan bacaan amin. Sebagaimana diriwayatkan oleh Dr. wallahu alam, profesorkah beliau? Orangnya masih hidup. Di kota Mukalla, di salah satu kota di Hadramaut, beliau punya universitas. Dr. Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah dalam karya beliau Ad-Durratul Yatimah Syarah Subhat Thaminah Nazam Safinah, kitabnya dicetak. Dalam karya beliau tersebut, beliau sebagai seorang rektor memimpin satu universitas di sana. Wallahu alam apakah profesor? Mungkin profesor beliau, seorang ulama di antara kita umat ini yang masih hidup. Dalam karya tersebut beliau menyatakan bahwasanya diriwayatkan bahwasanya di masa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam masjid itu bergemuruh dengan bacaan amin. Di masa hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masjid itu bergemuruh dengan bacaan
Amin. Sekali lagi beliau menyatakan dalam karya beliau tersebut, masjid itu di masa Nabi besar Muhammad bergemuruh dengan bacaan amin. Rasulullah memerintahkan kita untuk membaca amin terutama dalam salat berjamaah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutarakan hadis, dan hadisnya sahih, dan ia termasuk keistimewaan juga yang Allah berikan kepada kita umat Nabi besar Muhammad yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita, yaitu kalimat amin. Kalimat amin ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan dalam sabdanya disampaikan oleh Profesor Dr. Al-Muhaddis ahli hadis Abu Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam karya beliau Khasaisul Ummat Muhammadiyah. Keistimewaan yang Allah berikan hanya untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau luar biasa, lumayan tebal kitabnya. Beliau di situ singgung tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada umat sebelum kita, dan Allah berikan juga itu kemuliaan kepada kita, dan Allah sempurnakan untuk kita. Dan beliau kutip keistimewaan, kekhususan yang Allah berikan kepada kita, banyak sekali yang Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelum kita. Dan termasuk yang amat sangat diirikan, didengkikan oleh umat sebelum kita, Yahudi Nasrani, atas anugerah keistimewaan yang Allah khususkan bagi kita yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita. Di antaranya ada beberapa Rasul sebutkan, di antaranya adalah kalimat amin yang dibaca, yang disebut, yang diucapkan kalimat amin itu di belakang imam. Jadi ketika kita sholat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan namanya keistimewaan amin itu. Beliau mengatakan setelah kita diperintahkan oleh beliau qulu amin, beliau mengatakan wa man wafaq ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Beliau menyatakan barang siapa ketika membaca amin di belakang imam dalam salat, kebetulan aminnya itu berbarengan, berimbai bahasa kita dengan aminnya malaikat, karena ketika kita berjamaah ada malaikat ikut salat berjamaah bersama kita, terutama jamaah subuh dan jamaah asar. Terutama jamaah subuh dan jamaah asar, malaikat siang dan malam kumpul bersama malaikat yang lainnya, malaikat sayyahin terutama. Tapi khusus untuk namanya asar dan subuh, malaikat siang dan malam itu kumpul bersama di salat subuh dan di salat asar. Jadi ketika salat subuh, malaikat siang mereka bertugas, malaikat malam mereka kembali menghadap Allah selesai tugas. Ketika asar seperti itu juga, malaikat siang kembali menghadap Allah, kembali mau menghadap Allah, selesai tugas mereka, dan malaikat malam bertugas. Kumpul mereka dalam salat subuh dan salat asar, kata Nabi besar Muhammad, sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun ikut salat bersama kita. Mereka lakukan apa yang kita lakukan, dan ketika kita mengucapkan amin, mereka pun mengucapkan amin malaikat. Cuman kita tidak mendengarkan suara malaikat, tapi kita meyakininya karena Rasulullah menyebutnya. Walaupun kita tidak mendengarnya, tapi kita meyakininya. Dan mereka masih bersama kita. Malaikat siang malam yang bersama kita ini masih bersama kita, duduk di tempat sini. Belum kembali menghadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apa yang kita lakukan. Dan Rasulullah mengatakan barang siapa yang aminnya berbarengan dengan amin malaikat, sekali lagi dalam mazhab Syafi'i, amin disunnahkan dalam salat jahriyah untuk dibaca suaranya dengan suara keras diucapkan imam, begitu juga makmum. Ladallin amin. Imam disunahkan untuk mengeraskan suara juga, makmum begitu juga disunahkan untuk mereka mengeraskan suara, kecuali makmum perempuan. Tidak disunahkan bagi mereka untuk mengeraskan suara. Tidak disunahkan bagi mereka untuk mengeraskan suara. Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, barang siapa yang ketika ia baca amin dalam salatnya, salat jahriyah, subuh, maghrib, isya, sesuai dan berimbai bersamaan amin dengan amin malaikat yang ikut bersama mereka salat. Tapi kalau salat maghrib, salat isya hanya malaikat malamnya ikut. Malaikat siang tidak ikut. Karena sudah kembali malaikat siang, karena kembali waktu asar. Kalau subuh ini malaikat siang sama malaikat malam namanya hadir bersama mereka. Begitu juga di waktu asar. Barang siapa aminnya bersamaan dengan amin malaikat,
maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni baginya apa-apa yang telah dahulu yang pernah ia lakukan seumur hidupnya dari dosa. Ghufira lahu ma taqaddam min dzambi, akan diampuni baginya oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang telah lalu dari dosanya. Dosa yang kita lakukan seumur hidup kita, dosa kecil, bukan dosa yang namanya namanya disyaratkan untuk mendapatkan ampunan Allah dengan melakukan taubatan nasuha, enggak. Kalau itu tidak diampuni kecuali kita melaksanakan taubatan nasuha dengan 3 syarat yang disebutkan oleh ulama, dan mereka menambahkan syarat yang lainnya. Tapi dosa-dosa yang tidak namanya menjadi syarat untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala harus dengan taubat, maka dosa-dosa itu diampuni oleh Allah hanya dengan bacaan amin. Hanya dengan bacaan amin. Dan ini karena sebab itulah namanya umat sebelum kita, umat Yahudi Nasrani, mereka amat sangat iri dengki terhadap kita atas nikmat amin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Muhammad bin Ali dalam karya beliau Ad-Durratul Yatimah Syarah Subhat Samina Nazam Safina, beliau meriwayatkan hadis dari yang menyatakan bahwasanya di masa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam masjid itu bergemuruh dengan bacaan amin. Masjid itu bergemuruh dengan bacaan amin. Dan ulama dalam bacaan amin yang diriwayatkan bahwasanya masjid itu bergemuruh di masa Nabi Agung Muhammad dengan bacaan amin, maka mereka berselisih pendapat. Bagaimana tata cara baca amin yang sempurna? Karena ketika kita baca hadis, maka kita akan dapatkan dalam hadis-hadis Nabi besar Muhammad yang memerintahkan kita untuk membaca amin itu biasanya alifnya itu ada begini nah. Dalam hadis itu, kitab hadis, alif itu begini. Alifnya bukan begini, alifnya begini, bengkok, artinya panjang. Artinya panjang, bukan amin, bukan. Tapi alifnya panjang. Amin. Kalau amin waladhdallin, amin, kira-kira gemuruh tak masjid? Tidak bergemuruh, Bang, walaupun semua baca amin, tidak bergemuruh. Masjid akan gemuruh kalau dia baca aminnya alifnya panjang. Semua baca amin. Amin. Gemuruh. Maka ulama banyak berpendapat bahwasanya amin yang paling baik adalah dengan cara tadi, alifnya panjang, tapi mimnya tidak bertasydid. Amin. Itu yang paling banyak fatwa pendapat ulama dalam mengucapkan kalimat amin. Namanya di belakang imam ketika sholat berjamaah. Sekali lagi disunahkan amin itu bagi imam karena ia pemimpin, karena ia panutan. Disunahkan bagi imam, disunahkan juga bagi makmum. Sekali lagi Rasulullah diriwayatkan bahwasanya di masa Rasulullah itu aminnya itu bergemuruh, masjid itu bergemuruh dengan bacaan amin. Dan sekali lagi kita bisa memastikan tidak mungkin gemuruh amin itu kalau aminnya alifnya pendek. Amin, tidak gemuruh. Kalau alifnya panjang, semua baca mengangkat suaranya, maka masjid itu akan gemuruh sesuai dengan banyaknya riwayat ketika kita baca mengenai masalah amin dalam bacaan surat Al-Fatihah, aminnya alifnya panjang. Ya, berbeda kalau kita sholat sendirian atau kita sholatnya di luar, baca Fatihahnya di luar sholat. Bacanya mengaminkan 2 orang, ya tidak harus panjang alifnya. Ini amin yang disunahkan untuk kita baca ketika kita sholat berjamaah di belakang imam. Dan ketika kita baca surat Al-Fatihah, Masya Allah, habis subuh nanti zuhur kita dipanggil lagi, kita baca lagi surat Al-Fatihah, Masya Allah, mengingatkan kita selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di situ kita ya banyak, kalau kita namanya cerita dari awal bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, banyak yang harus kita ungkap, yang harus kita bahas. Tapi di situ kita namanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, sengaja Allah Subhanahu wa taala karena kasih dan cinta sayang peduli Allah akan kebaikan kita,
kita selalu berikrar di hadapan Allah, memberikan pernyataan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami detik ini, saat ini dan selalu. Karena kalimatnya fi'il mudhari', mudhari' untuk sekarang dan akan datang. Kami detik ini, saat ini akan dan selalu akan menyembah hanya kepadamu. Mengingatkan kita ini hamba. Abad, na'bud abad, kita ini hamba. Dan hamba namanya lemah, tidak memiliki apa-apa. Makanya wa iyyaka nasta'in. Aku hanyalah seorang hamba ya Rabb. Hamba Engkau. Dan hanya kepada Engkau ya Rabb aku memohon selalu saat ini bantuan pertolongan darimu agar aku menjalankan mampu ibadat kepadamu semata saat ini sampai seterusnya. Dan karena jalan untuk menempuh Allah itu ada dua jalan. Jalan yang benar, jalan yang tersesat. Dan tempat yang Allah siapkan bagi hambanya, dua tempat, surga atau neraka. Maka kita minta kembali, ihdinas siratal mustaqim. Dalam menjalankan iyyaka na'budu itu, menghambakan diri kita semata kepada Tuhan kita Allah, saat ini akan datang. Ada dua jalan. Jalan yang benar, jalan yang keliru. Kita minta kembali kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dalam menjalankan iyyaka na'budu itu, tunjukkan kami ya Rabb, mantapkan kami ya Rabb ke jalan yang lurus, yang benar, yang pas, yang tepat. Dalam menempuh iyyaka na'budu itu ya Allah, ya Allah. Dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku, dalam muamalat, hablum minallah dan hablum minan nas. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci dah gambarkan kepada kita jalan mereka-mereka yang mengikuti jejak langkah beriman dengan nabi rasulnya, maka dilanjutkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kita baca dalam kitab tadi mengenai masalah keyakinan. Kita ambil sedikit wa alal jumlah secara ringkas. Fal yakin itu adalah Rasulullah mengatakan al yakin al iman kullu. Keyakinan itu adalah keimanan semuanya. Artinya keimanan yang sempurna. Ketika iman kita sempurna namanya yakin. Ketika iman kita sempurna namanya yakin. Ketika kita percaya dengan sempurna dan tidak ada keraguan dalam kepercayaan kita itu, keimanan kita tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala dan lainnya, terutama rukun iman yang 6. Rukun iman yang ke-6. Di antara yang paling utama dari rukun iman yang ke-6 itu iman billah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap kita melaksanakan salat pasti ada suruhan azan dan qamat. Dan suruhan adzan dan qomat ini tidak dimiliki oleh umat sebelum kita. Umat sebelum kita kalau ingin melaksanakan salat mereka tidak ada adzan, mereka tidak ada qomat seperti kita. Qomat adzan itu hanya untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disuruhkan namanya untuk melaksanakan salat, kita ada adzan dan kita ada qomat. Dan dalam setiap adzan qomat kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan keimanan kita dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dalam panggilan adzan qomat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tak cukup asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kenapa? Karena jalan untuk kita memahami asyhadu an la ilaha illallah adalah asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jalan untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala, asma, sifat, kemuliaan, keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena para nabi rasul itu yang diutus oleh Allah itulah mereka-mereka yang menjadi namanya pilihan Allah dari sekian yang ada dalam umat yang Allah berikan kepada mereka wahyu dan Allah berikan kepada mereka ilmu. Yang diperintahkan oleh Allah bagi setiap umat untuk mengikuti mereka.
Selain beriman dengan mereka, mengikuti jejak langkah mereka, melakukan apa yang diperintahkan dibawa oleh mereka dari syariat. Kenapa? Karena mereka memang namanya wasilah, pelantara yang diberikan oleh Allah untuk setiap umat. Pelantara mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, meyakini akan adanya Allah dengan pasti yakin yang tidak diragukan, dan juga meyakini, memahami asma sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Caranya, jalannya melalui nabi dan rasul. Karena mereka utusan-utusan Allah yang diberikan oleh Allah kelebihan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan kepada umat agar mereka mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak akan sekali lagi sampai untuk mengenal Allah kecuali setelah kita mengenal utusan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengannya, mengenal mereka, beriman dengan mereka. Namanya belajar dari mereka, memahami akan adanya Allah, meyakini akan adanya Allah dan asma, sifat dan semua yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Maka kita perlu untuk selalu meningkatkan keimanan kita, sehingga iman itu menjadi yakin. Yakin itu tidak tersisa bersama keimanan itu keraguan. Tidak ada keraguannya. Keraguan itu sudah hilang. Keraguan itu sudah lenyap. Kenapa? Karena keimanannya sudah full. Keimanannya sudah full. Ilmul yaqin. Dan keyakinan itu, keimanan full itu karena dihasilkan oleh ilmu, pengetahuan, belajar, menimbang, menuntut. Makanya kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Di antara ilmu yang wajib untuk kita tuntut dan menjadi dasar dalam kita melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, menjalankan iyyaka na'budu tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus belajar. Sampai keimanan kita itu sempurna, jadi yakin, mantap. Dan keyakinan itu nanti sudah ilmu yakin, ada lagi ainul yakin, meningkat kembali keyakinan itu. Sampai nanti haqqul yakin, betul-betul hakikat keyakinan dimiliki olehnya. Kalau sudah seseorang memiliki itu, maka dia akan mendapatkan baru hasil dari keyakinannya, buahnya. Buahnya. Di antara buahnya as-sukun ila wa'dillah. Merasa sukun, tumanina, tenang terhadap apa yang menjadi janji Allah. Ada surga, kenikmatannya, fasilitasnya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sukun, mantap, tenang. Tidak tergoyahkan dengan apa yang kita hidupi, yang kita jalani, yang kita hadapi dalam kehidupan kita di dunia. Kenapa? Karena kita mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyatakan, meyakini kepastian janji itu dari Allah Subhanahu, tidak meragukannya. Maka kita baru mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tidak tergoda dengan dunia yang ada. Kenapa? Karena sudah yakin. Dan banyak daripada kelebihan keyakinan sampai dinyatakan oleh Sayyidina Luqman alaihissalam, la yustata'ul amal illa bil yakin. Tidak mampu seseorang itu melakukan amal yang diperintahkan oleh Allah kecuali dengan keyakinannya. Dengan yakin itu dia mampu. Wala ya'malul abad illa biqadri yaqinih, dan tidak akan seseorang melakukan amal kecuali sesuai kadar keyakinannya. Kadar keyakinan kita. Kalau hanya sekedar iman itu bisa bertambah, berkurang. Tapi kalau sudah yakin itu, iman itu stabil, tidak berkurang lagi sudah. Kalau sudah ada keyakinan, tinggal bertambah, tinggal meningkat. Mudah-mudahan Allah sempurnakan keimanan kita.
Allah berikan keyakinan kepada kita insyaallah. Allahumma amin, sehingga kita mampu untuk menjalankan kehidupan ini tanpa meragukan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mampu untuk menggunakan semua anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang selalu dilihat oleh Allah, tidak pernah meninggalkan yang diwajibkan, yang diharuskan, diminta olehnya, dan tidak pernah melakukan apa yang dilarang olehnya. Allahumma amin, sehingga dunia dan semua yang ada di dalamnya yang dijadikan oleh Allah perhiasan zinah bagi selain hamba, selain kita orang kafir, mereka terlena, lupa, terjerat, ya, terkena sihir dunia sehingga mereka lupa akan Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan yang mereka lakukan wallahu alam tidak ada arahnya. Berbeda dengan kita akan menggunakan semua perhiasan yang Allah siapkan di muka bumi ini, bagi bumi ini, untuk menjadi sarana bagaimana kita memanfaatkan itu untuk kita menjadi hamba yang sukses dengannya dunia sampai ke akhirat. Wallahu a'lam. Kalau yang ditanyakan, fadhal. Sekali lagi, ya, karena kita selalu disuruh dalam setiap rakaat kita, dalam setiap kita ingin melaksanakan salat dengan adzan dan qomat, dan dalam adzan dan qomat itu ada 2 kalimat syahadat. Bahkan setiap rakaat, setiap salat kita pasti ada 2 kalimat syahadat tahiyat. Maka perlu kita mengenal Nabi Agung Muhammad sebagai nabi utusan yang Allah berikan kepada kita, untuk kita mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengenal Nabi Muhammad tak mungkin kita akan kenal Allah. Karena mereka adalah wasilah, pelantara yang Allah berikan kepada setiap umat untuk mereka mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kadar mengenal kita Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, kadar makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang diiringi namanya iman, keyakinan, itulah kadar kita mampu untuk menjadi semata hamba Allah. Dan ketika kita mampu menjadi semata hamba Allah, kala itu kita hamba yang sempurna di mata Allah. Kala itu kita menjadi hamba yang sempurna di mata Allah, bukan di mata manusia, bukan di mata kita, di mata Allah. Kadang-kadang kita melihat, menyangka, mengira kita sudah sempurna menjadi semata hamba Allah, kita yang mengira, menyangka. Atau mungkin orang yang melihat kita, mereka mungkin mengira, menyangka kita sudah menjadi semata hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ternyata di mata Allah belum menjadi semata hamba Allah. Kalau sudah kita di mata Allah menjadi semata hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada manusia yang mampu mengungkap keutamaan, kemuliaan yang Allah siapkan bagi itu hamba. Karena anugerah yang Allah siapkan, janjikan bagi kita di surga itu, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad, "Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Kenikmatan, anugerah yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terlintas oleh hati manusia. Siapapun manusia itu, yang disiapkan oleh Allah dari fasilitas dan anugerah dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seorang mampu menjadi semata hamba Allah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seperti itu juga tidak ada lisan yang mampu, manusia yang mampu mengungkap, menguak rahasia kemuliaan yang Allah berikan kepada itu hamba. Yang hanya tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berlomba-lomba untuk menjadi hamba itu. Kita harus berlomba-lomba untuk menjadi hamba itu. Maka sarana yang paling ideal, yang paling tepat, yang paling utama, salat. Makanya ia dijadikan tiang agama. Dan Allah berjanji, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau salat kita belum mencegah kita dari perbuatan keji, mungkar, lahir batin, ucapan, perbuatan, maka kita harus perbaiki salat. Karena salat kita itu belum salat.
yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita sudah mampu mencegah kita dari perbuatan keji mungkar, ucapan perbuatan lahir batin, baru salat itu betul salat yang diperintahkan oleh Allah untuk kita jalani. Tapi kalau belum berarti kita belum salat sesuai perintah Allah dan arahan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan dalam sabda beliau, wuju'ilat qurratu aini fis shalah, Allah telah jadikan sesuatu yang paling menghiburku, menyenangkan hati, kalbuku, jiwaku ada di dalam salat. Segalanya bagiku salat. Yang ada di dunia ini, yang ada di muka bumi ini, yang membuat kalian senang bahagia, bagiku ada di dalam salat. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang ditanyakan, fadhal. Kalau enggak kita tutup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Indonesia merdeka secara lahir, secara batin. Dan semua rakyat Indonesia merdeka, betul-betul merdeka. Secara hakikat dan sempurna. Dan semua pejabat dari presiden sampai yang seterusnya, sampai paling bawah, rakyat Indonesia. Mudah-mudahan betul-betul rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke insyaallah betul-betul merdeka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala iringi kemerdekaan tersebut dengan keimanan ketakwaan yang sempurna dari para pejabatnya sampai rakyat jelatanya, sehingga Indonesia insyaallah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Rabb, kalau tahun-tahun yang lalu kami merdeka dan kami belum merasa hakikat merdeka, mudah-mudahan tahun ini kemerdekaan hari ini yang diperingati, mudah-mudahan kami rakyat Indonesia Sabang sampai Merauke, sekali lagi semua presiden termasuk rakyat insyaallah betul-betul merdeka ya Rabb. Dan mendapatkan hakikat kemerdekaan itu ya Rabb, sebagaimana Engkau ketika Engkau menjadikan kami semata hamba-Mu, berarti kami hamba yang merdeka di sisi-Mu. Jadikan insyaallah kami betul-betul rakyat Indonesia dari Sabang Merauke hakikat merdeka fi afya wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا فقه أهلنا قرابات لنا في ديننا ما أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا فيكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخر لا أزكي علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك ديون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لنا شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منكم.